Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam itu yang paling penting, termasuk hadirin yang dirahmati Allah, nikmat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari hadirin yang dirahmati Allah, kita gunakan kenikmatan itu untuk menunjang ketakwaan kita kepada Allah, meraih kesempatan demi kesempatan untuk mendapatkan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan, menjaga kenikmatan itu terus ada pada kita hingga menyempurnakannya di hari kiamat nanti, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan marhaban dumateng Pak Sayekto. Alhamdulillah, semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah, dimudahkan urusannya, dimudahkan ibadahnya, dan semoga diwafatkan kita semuanya juga dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu. Hadis ke-30 Pak nggih. Fabainama, jadi kemarin sudah kita bahas tentang si gulam disuruh bohong oleh gurunya. Kan ngoten nggih? Tas emut napa mboten? Iya ta? Kon ngapusi. Cuman kenapa kok diperbolehkan? Kenapa Pak kemarin Pak? Nggih, terancam nyawanya, membahayakan dirinya gitu nggih. Kemudian fabainama huwa ala dzalika, setelah berlalu beberapa waktu, iz ata ala dabatin azimatin, ketika dia sedang berangkat Bapak Ibu, ternyata di pertengahan jalan ada satu binatang yang besar. Ada yang mengatakan binatang buas, ada yang mengatakan ular, enten sing ngomong singo. Singo niku Bapak Ibu gudi ternyata Pak nggih. Napa nggih, sak sapi barang Pak nggih? Hah? Sak sapi wonten singo niku. Duka oleh riyen, karena ada kisah anaknya Abu Lahab yang dulu pernah jadi mantune Nabi, terus menceraikan menceraikan putrinya Nabi. Setelah itu dia mencaci maki Nabi, terus tangannya Pak dia gunakan untuk memegang kerahnya Nabi. Dan Nabi diumpat sedemikian rupa, padahal beliau dalam kondisi down waktu itu. Terus didoakan oleh Nabi, semoga Allah mengirimkan salah satu anjing dari anjing-anjingnya untuk memakanmu dan membinasakanmu. Ketika dia pergi ke Syam bersama dengan bapaknya untuk berdagang, di pertengahan jalan itu hadirin dimplok singo Pak. Dan yang dimakan hadirin dirahmati Allah kepalanya Bapak Ibu. Jadi dia waktu nopo itu ditinggal oleh bapaknya untuk mencari air, tiba-tiba datang singa Pak nggih. Singane gede Bapak Ibu, terus kepala anaknya Abu Lahab ini Pak nggih, isok mlebu, dimakan singa ini isok mlebu Pak. Berarti singane gede Pak nggih. Nggih. Besar. Duka napa? Apakah itu singa-singa khusus atau memang
zaman dulu enten napa niku singa sing besar ngoten niku mungkin ada. Nggih, jadi intinya ketika berjalan Bapak Ibu, ketika berjalan hadirin, di pertengahan jalan ada binatang melata. Binatang melata itu ndak harus napa niku ula mboten. Namanya dabah binatang melata itu semua binatang sing napa niku mlakune napak bumi. Niku binatang melata, Pak. Mau napaknya pakai kaki, mau napaknya pakai napa niku perut, itu tetap binatang melata. Gitu loh. Nggih. Entah itu singa atau binatang buas lainnya atau ular. Nggih. Faqala kemudian nggih. Juraij si Gulam ini dia mengatakan begini, al yauma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib afdal. Sekarang saya mau cari tahu yang paling utama, yang paling benar itu apakah tukang sihir ataukah Pak Ustadz saya, guru saya. Jadi hadirin, di tengah jalan ada binatang melata yang membuat manusia tidak berani untuk lewat, Pak. Nanti dalam riwayat lain di jalan yang dilalui oleh orang banyak, ada binatang melata di situ Bapak Ibu, ada binatang yang besar, orang jadi tidak berani untuk lewat, Pak. Maka si Gulam, hadirin yang dirahmati Allah, dia mau membuktikan mana yang paling afdal, mana yang paling baik, mana yang baik antara tukang sihir, guru saya si tukang sihir, atau guru saya si ustadz yang ngajari kebaikan. Di sengapi gitu loh, Pak. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran hadirin yang dirahmati Allah. Ada beberapa Bapak Ibu nggih. Yang pertama Bapak Ibu, si Gulam ini kan pun sinau agama Pak nggih. Tapi kenapa oleh gurunya tidak dilarang untuk belajar sihir, Pak? Apakah sihir boleh dikerjakan? Boleh. Sihir niku hukumnya no, Pak? Belajar sihir, Pak? Belajar sihir hukumnya haram, Bapak Ibu. Sihir itu bisa jadi sifatnya buhul, bisa jadi dukun napa niku santet, bisa jadi napa nih, Pak? Meramal dan lain sebagainya, itu semua masuk sihir. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW, haram Bapak Ibu. Salah satu dari 7 dosa yang membinasakan itu adalah as-sihru, sihir, Pak. Dosanya bukan hanya gede, tapi dosanya membinasakan. Makanya tukang sihir Bapak Ibu, rata-rata matinya angel, Pak. Nggih betul. Mesti ada sesuatu yang membinasakan dia, Bapak Ibu. Ada 7 dosa yang membinasakan yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, salah satunya sihir itu hadirin. Nggih. Lah ini si Gulam, dia sudah belajar ilmu agama, Pak. Tapi kok oleh gurunya mboten dilarang belajar sihir. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa, Pak? Kalau misalkan ada orang mengatakan ini menunjukkan sihir itu boleh, salah. Terus kenapa kok diizinkan oleh gurunya? Para ulama mengatakan bisa jadi. Itu bagian dari metode dakwahnya si guru. Orang Bapak Ibu, ketika orang kalau dia alim, Pak, kalau dia tahu, dia punya ilmu Bapak Ibu, dia tidak akan mudah menjustis orang lain hadirin. Dia tidak tahu, kita kan tidak, kadang Bapak Ibu, kita tidak melakukan, kita tidak melakukan, yang terjun atau terjebak dalam kemaksiatan kan orang lain Bapak Ibu. Sedangkan orang lain mungkin ketika dia sebenarnya dia tahu yang dia geluti itu perkara yang haram. Dia tahu yang dia geluti itu perkara yang haram hadirin. Cuman dia mau beranjak berpindah dari perkara yang haram ki ya angel. Di satu sisi terus engkau nyambut gawe ku apa? Kan ngoten Pak nggih. Ini hadirin dirahmati Allah. Makanya si gurunya si Gulam itu tidak langsung menjustis si muridnya belajar sihir, dibiarkan dulu, Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan larangan minum khamr, ini kan boten langsung sekaklek, gini boten. Tapi ada
tahapannya. Di tahapan pertama yo mendem tapi ojo sadurunge sholat. Karena Umar bin Khattab, jadi ayatnya turun karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masya Allah dulu Pak masih diperbolehkan minum minuman keras. Namanya mendem itu lebih banyak daripada makan, Bapak Ibu. Lek dahar kan sedinten 3 kali, beliau bisa 5-6 kali. Mabuk loh Bapak Ibu nggih. Mboten naming minum tok mboten, tapi mabuk, Pak. Mendem sampai mabuk. Makanya ketika nanti ayat khamr dilarang, ayat khamr diturunkan, sampai tercatat dalam sejarah Madinah itu banjir khamr, Pak. Para sahabat mereka punya berdrum-drum khamr, Bapak Ibu, dibuang begitu saja setelah larangan napa niku minum khamr. Awalnya hadirin ngombe ya ngombe, tapi ojo cedak-cedak pas sholat kan gitu. Sebelumnya kan maaf sebelumnya Allah sampaikan yang ngombe kuwi enek manfaate, mendem iki enek manfaate, tapi yo madharate luwih gede. Awalnya begitu kan nggih. Nggih, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya ada manfaatnya, misalkan orang Cina mereka minum tuak supaya anget misalkan. Ya ada manfaatnya mungkin marai ngefly. Tapi madharatnya jauh lebih besar. Awalnya begitu. Terus kemudian Umar bin Khattab minum sebelum sholat, akhirnya beliau sholat dalam kondisi sukaro, dalam kondisi mabuk Bapak Ibu. Akhirnya turun larangan, mendem ya mendem, tapi saat durunge sholat ojo mendem. Terus mari ngoten yang terakhir ayatnya hadirin dirahmati Allah, Amr bin As radhiyallahu taala anhu bersama dengan beberapa kaum Ansor sedang pesta Pak nggih. Ada walimah, enten walimah bukan pesta Pak, ada walimah ya pesta. Nggih. Terus karena khamr diperbolehkan, mereka minum minuman keras Bapak Ibu, minum minuman keras. Kemudian Amr bin As beliau karena dalam kondisi mabuk Pak nggih, beliau kemudian mengatakan orang-orang muhajirin mereka orang yang paling mulia. Orang-orang Ansor tidak terima Pak. Oh justru orang-orang Ansor itu yang paling mulia. Ngoten. Akhirnya tukaran Bapak Ibu, Amr bin As diantem kalih rahang onto Pak. Napa? Nggih kalah nggih sing ngandhap niku lho. Nggih untune onto niku lho Bapak Ibu dikaprukne tenggen wajahnya Amr. Sampai akhirnya giginya Amr itu Bapak Ibu tanggal. Sampai nanti meninggal Amr bin As itu beliau giginya tetap tanggal. Mboten beliau tidak pasang, mboten pasang gigi. Pasang gigi apa Bapak Ibu? diantem rahang onta ngoten niku rempal Pak nggih giginya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah niki kula diantem rahang. Hadirin dirahmati Allah, perbuatannya Amr bin As niku dalam tanda kutip bukan pengecut, bukan. Untuk menyelesaikan masalah, para sahabat kalau punya ada pertikaian, untuk menyelesaikan masalah Pak datangnya ke Nabi. Bukan berarti Amr bin As ndak wani Pak. Nggih wonten, nek kita kan Bapak Ibu, wah, jak rame ning jalan yuk, rame ayo. Ini ndak Pak. Para sahabat dulu hadirin dirahmati Allah, kalau ada pertikaian, lapornya ke Nabi. Lapornya ke Nabi, pripun niki ya Rasulullah? Akhirnya turun ayat larangan khamr, seluruh khamr diperintahkan untuk dibuang. Maka tercatat dalam sejarah Madinah banjir khamr, padahal padang pasir Pak. Nggih jangan dibayangkan nggih banjir sampai napa niku sak pinggang mboten. Tapi begitu banyak khamr yang dibuang sampai jalanan itu yang napa niku terbuat dari pasir niku bisa sampai ngecembeng Bapak Ibu. Khamr niku Pak. Okay. Jadi hadirin dirahmati Allah, lek cara nakal-nakalan, warak Pak sahabat dulu. Gitu mboten. Okay. Jadi ini hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang khamr Bapak Ibu. Niku mboten langsung sak blek mboten. Tapi ada tahapan-tahapannya. Begitu pula metode yang kemudian diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW, diterapkan oleh ulama-ulama kita, misalkan para sunan-sunan niku diterapkannya kan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bertahap. Begitu pula ini si guru, bukannya membolehkan, bukan berarti si guru membolehkan dia untuk belajar sihir mboten, cuman ndak langsung dilarang, ndak. Wis bene, nanti dia akan dapatkan furqan dari Allah. Napa furqan itu? Furqan pembeda artinya. Petunjuk pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau kata para ulama, bisa jadi memang oleh gurunya dibiarkan supaya, jadi kan ketika dia jadi tukang sihirnya raja,
otomatis dia punya kedudukan. Gitu mboten? Dia punya kedudukan Bapak Ibu, dipandang oleh banyak orang. Karena dipandang oleh banyak orang, maka dia bisa lebih leluasa dalam berdakwah. Gitu loh. Ya, lebih leluasa dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan apakah si gulam dia mempraktekkan sihirnya atau tidak disebutkan dalam hadis ini. Kalau secara zahirnya beliau tidak mempraktekkan. Yo mek sinau tok Pak nggih, sinau tapi terus buat dipraktekkan. Sinaunya itu selain yang nomor 3, yang nomor 3 itu Bapak Ibu selain 2 tadi, yang nomor 3 dia dalam kondisi terpaksa Pak. Lek mboten purun belajar sihir, ya dia terancam nyawanya, kan mboten. Makanya oleh gurunya tidak langsung dilarang, gitu loh Pak. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya belajar sihir itu diperbolehkan. Terus kemudian hadirin, di kejadian gulam di pertengahan jalan ketemu dengan binatang yang besar, kemudian dia pengen membuktikan mana yang benar, si guru atau si tukang sihir. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya sulitnya mencari furqan Bapak Ibu, pembeda. Berapa banyak hadirin yang dirahmati Allah, orang dia sudah mendengarkan banyak kajian, mungkin pun hadir di kajian, hadir di beberapa kajian, cuman Bapak Ibu dia masih belum tetek gitu loh, masih belum tetek untuk melangkah pada yang halal dan meninggalkan begitu saja kebiasaannya yang haram. Gini betul? Gini betul? Itu namanya furqan, pembeda dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirin dirahmati Allah, si gulam ini dia mungkin belajar agama dan dia pun juga belajar sihir. Belum dapatkan furqan dari Allah. Dia pengen dapatkan furqan, pembuktiannya langsung Bapak Ibu pengen dapatkan dengan cara menghilangkan bahaya yang ada di depannya. Maka hadirin dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh si gulam ini? Faqala, kemudian dia berdoa begini, Allahumma ya Allah, in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir. Apabila si rahib, si alim, urusannya yang dia ajarkan itu lebih panjenengan cintai daripada yang diajarkan oleh tukang sihir, faqtul hadat dabbah, maka bunuhlah binatang melata ini hatta yang dianas, sampai manusia bisa lewat. Faromaha, maka dilemparlah dabah ini Bapak Ibu, binatang ini, fakotalaha, ternyata lemparannya itu bisa membunuh si binatang yang besar ini Pak, atas izin Allah. Wa madonnas, maka manusia pun bisa berlalu, bisa melewati Bapak Ibu jalan itu. Fa'atar rahib fa'akhbarahu, maka datanglah dia kepada si rahib, datang kepada gurunya, terus mengabarkan cerita yang baru, kejadian yang baru dia alami. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, si gulam dia sebelumnya belum mendapatkan pembeda dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia buktikan Bapak Ibu secara langsung. Tapi tidak semua orang bisa dapat karomah kayak gini nih Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, mboten usah muluk-muluk kita beribadah supaya dapat karomah, mboten Pak. Apa karomah yang paling tinggi Bapak Ibu? Apa karomah yang paling tinggi? Apa? Iman. Bukan iman juga. Ya iman harus. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan afdalul karamatil istiqamah. Keutamaan karomah yang paling tinggi itu adalah keistiqomahan. Itu karomah yang paling tinggi, Pak. Karomah yang paling tinggi itu Bapak Ibu bukan panjenengan nandur misalkan Pak Samuji nandur terong teng ajeng esok terus sesuke wis panen. Ya terong sesuke tuku tumbas lagi. Mboten ngoten niku, karomah yang paling tinggi bukan seperti itu. Bukan juga Pak Samuji nandur pari ngoten sedinten hari ini ndaut terus bar telung dino langsung panen, mboten kian.
atau bisa berjalan di atas air. Mboten wong laba-laba ya iso berjalan di atas air ini. Bukan juga Pak Samuji saged terbang di atas genteng. Mboten. Wong kucing ya pinter lompat kono lompat kene. Kan mboten nggih. Bukan itu, tapi karomah yang paling besar hadirin dirahmati Allah adalah ketika seseorang dia bisa beristiqamah. Jadi hadirin dirahmati Allah, sekali lagi waliullah, kewalian itu mesti dibarengi dengan keistiqomahan. Tidak mungkin Pak, seorang wali tapi mboten sholat itu mboten mungkin. Seorang wali tapi sregep maksiate mboten mungkin Pak, gitu loh. Seorang wali pasti adalah orang yang bertakwa karena karena Rasul menyampaikan waliyallah humul muttaquna. Sesungguhnya walinya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Walinya Rasul juga orang-orang yang bertakwa. Oke. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, setelah itu dia datang kepada si guru, terus diceritakan Pak, faqala lahur rahib, maka si rahib pun mengatakan begini Pak, si guru mengatakan begini, ai bunayya le nang antal yauma afdalu minni, saiki sampeyan lebih utama daripada saya, sekarang sampeyan lebih mulia daripada saya. Kita lihat hadirin dirahmati Allah nggih. Seorang yang mempunyai ilmu Bapak Ibu, dia begitu tawadhu Pak, sampai mengatakan di depan muridnya, sampeyan saiki luwih mulya ditimbang aku. Ini kan hadirin dirahmati Allah, abot napa mboten Pak? Saiki muridku ki luwih pinter daripada aku. Ini kan nggih, dalam tanda kutip hadirin, ini masih belajar loh Bapak Ibu. Nggih Pak nggih. Masih dalam kondisi belajar Pak, si gulam ini. Sudah dipuji kayak gitu itu Pak. Loh, kemuliaannya itu dari mana? Lebih afdolnya itu dari mana? Karena si gulam semenjak itu hadirin dirahmati Allah, doanya jadi mustajab Pak. Doanya mustajab. Maka si guru ini dengan rendah hati beliau mengatakan, sampeyan sekarang lebih utama daripada saya. Ini hadirin. Ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu, pentingnya untuk rendah hati Pak. Penting untuk rendah hati Bapak Ibu. Jangan sungkan panjenengan sebagai guru ketika tidak mengetahui sesuatu untuk tanya kepada murid dalam urusan sesuatu yang lebih dia ketahui. Misalkan hadirin, misalkan Bapak Ibu, Pak Dedi polisi, Mas Dedi polisi, itu kan biasanya belajar ke saya. Terus enjing wau kalau diaturi kan ngisi maulid ning SMP. Lah saya tidak pernah Pak ngisi maulid ning SMP ki, bocah mboten nate ngisi anak-anak SMP Bapak Ibu. Anak SMP SMA iku sing diulang opo? Nggih Pak nggih. Biasanya nggih kados panjenengan iki pun sepuh-sepuh ngeten iki. Atau misalkan anak-anak SD, mungkin di beberapa SD pernah saya mengisi. Tapi anak-anak SMP ki bahasa mereka itu bagaimana? Ini anak muda kan sulit Pak nggih kita sentuh Pak nggih. Pengennya itu bisa disentuh dengan seperti ini. Ternyata enggak Bapak Ibu. Terus pripun? Saya telepon Mas Dedi. Mas Dedi, sampean biasanya kalau ngisi SMP, anak SMP mbok isi apa? Hadirin dirahmati Allah. Ya mboten napa-napa Bapak Ibu kayak gitu itu nggih. Nah, ini kan tapi kan sinau ning aku suwi. Belajar bahasa Arab sekian tahun. Bukan terus hadirin dirahmati bukan berarti kemudian saya lebih tinggi daripada dia. Mboten Pak. Ketika kita membutuhkan hadirin dirahmati, namanya orang kan masing-masing punya kelebihan. Gini mboten. Panjenengan misalkan jadi guru fisika. Ternyata murid yang dulu panjenengan ajari ternyata jadi dokter. Bukan berarti kan kemudian mbiyen guruku, mbiyen muridku. Masa aku kan konsultasi ning muridku. Kan nggih mboten. Nggih Pak nggih. Ya. Dan jangan sampai kemudian hadirin dirahmati Allah, kita batasi diri kita tutupi diri kita dengan kesombongan Pak. Iblis Bapak Ibu, iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taubat kepada iblis, tetapi memberikan taubat kepada Nabi Adam Bapak Ibu? Kenapa Pak? Karena iblis sombong. Lu senior aku kan? Iblis kan gitu Pak. Senior aku kan? Iblis istilahnya Bapak Ibu wis dandakne pakaian untuk
dinobatkan jadi makhluk terbaik, istilahnya kan begitu. Karena iblis dia diangkat oleh Allah jadi panglima untuk menghancurkan bangsanya, bangsa Jan, menurut para mufasir. Ya, jadi dulu di sini Bapak Ibu, di dunia ini ada bangsa sebelum bangsa manusia namanya bangsa Jan atau bangsa jin. Bangsa Jan namanya. Oke. Nah ini bangsa Jan Bapak Ibu, bangsa Jan ini salah satunya ya si iblis ini Pak. Namanya Azazil hadirin. Nah Azazil ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dia keutamaan untuk memimpin pasukannya malaikat untuk menumpas bangsanya yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka ditumpaslah bangsa Jan, walaupun ada yang masih hidup, yang kemudian hadirin hidup ya membersamai dengan kita Pak, dari kalangan jin. Ada yang masih hidup. Dibinasakan oleh Azazil. Ini menurut tafsir, dalam beberapa tafsir disebutkan. Tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu Pak ini kan Azazil ini, si Azazil, si iblis ini, dia mau dijadikan orang yang paling, dia sudah istilahnya itu tuku jas Pak, sudah ndak nih jas, ingin kok diangkat jadi opo ngono aku. Lah kok ternyata Allah menginginkan yang lain. Allah ciptakan dari tanah liat, saking bletok, tanah liat itu bletok Pak nggih. Nggih Pak. Ndut saking bletok satu makhluk Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dinamakan Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala umumkan di hadapan seluruh malaikatnya, termasuk di hadapannya iblis, bahwasanya kalian sujudlah kepada Adam ini. Maka iblis Bapak Ibu yang seharusnya merasa kudu niki aku, wong aku sing luwih senior, wong aku sing begini, wong aku sing begitu, dia tidak mau untuk sujud Pak. Dia sombong Bapak Ibu yang dirahmati. Dia melakukan kesalahan Pak, cuman dia tidak mau mengakui kesalahannya Bapak Ibu. Ada satu kisah Israiliyat, kisah Israiliyat Pak. Iblis datang kepada Musa. Terus kemudian karena Nabi Musa itu kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah, maka iblis pun bilang kepada Musa, Musa, sampean kan biasa diajak ngomong sama Rabbmu, oleh Rabbmu. Sekarang sampaikan kepada Rabbmu, kalau saya pengen bertobat piye carane? Ngoten Pak. Maka hadirin, Nabi Musa pun ketika diajak bicara oleh Allah menyampaikan pesannya iblis Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perintahkan dia untuk sujud di makamnya Adam gitu. Nah, maka iblis mengatakan begini, "Biyen urip aku ra sudi aku meneh mati." Itulah hadirin dirahmati Allah, kesombongannya iblis Bapak Ibu yang menyebabkan dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Atau misalkan ada ulama dulu Pak, namanya Imam Al-Bukhari, punya guru namanya Az-Zuhli. Az-Zuhli Pak. Az-Zuhli ini dia berasal dari Bukhara juga, satu kampung dengan kampungnya Imam Bukhari. Dulu Imam Bukhari sebelum beliau menjadi ulama besar, niku ibaratnya Pak nggih, SD iku sinaune teng Imam Az-Zuhli Pak, bermadhab Hanafi. Imam Az-Zuhli ini dia sinau ke situ Bapak Ibu. Setelah beliau punya cukup bekal di keilmuan, beliau ampun ditanglet ini Pak, hafal Quran umur berapa? Mboten usah ditanglet Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Kita 7 tahun apa no Pak? Nggih, ikra'e dereng katam kita ya. Nggih. Ya, Imam Bukhari Bapak Ibu, beliau napa niku ada yang mengatakan 7 tahun. Seharusnya Pak 5 tahun itu beliau sudah hafal. Jadi beliau pertama kali belajar Pak, pertama kali belajar ke gurunya, langsung dilarang hafalan Quran. Loh piripun niku. Jadi beliau waktu masih kecil nggih, oleh ibunya dititipkan ke seorang hafid Quran nggih, dan juga ulama untuk diajari membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Di pelajaran yang pertama, kebetulan ini kan yang belajar banyak, bukan hanya anak kecil. Gurunya ini masih ngajari yang sepuh-sepuh, yang tua, yang dewasa-dewasa, ngajari surat Al-Waqiah, Pak. Surat Al-Waqiah ini juz pinten? 27. Nggih. Dibacakan. Jadi kalau dulu belajarnya begini, Pak. Si guru dia bacakan, nanti si murid menirukan. Gitu sampai hafal. Nah, ini si guru dibacakan surat Al-Waqiah, Pak. Sudah, sesi untuk yang dewasa sudah, terus kemudian dia bertanya begini, dia sampaikan kepada muridnya,
Ada di antara kalian yang sudah hafal Al-Waqiah? Imam Bukhari yang masih 5 tahun Pak ngacung Pak. Kula sampun. Terus dipanggil. Ya wis sampean ini sing cilik iki. Sing liyane mboten sing ngacung Bapak Ibu. Imam Bukhari baru dengar sekali itu Pak Al-Waqiah langsung hafal Pak. Dites Bapak Ibu, kok langsung hafal? Ini murid baru Bapak Ibu. Terus apa kata si guru dia mengatakan begini, "Nak, sampean ndak hafal tidak punya kelas khusus untuk hafalan Quran, iku mesti gampang hafalan Quran juga. Eman lek sampean sik cilik, usia 5 tahun Bapak Ibu sudah bisa diajak ngomong kayak gitu Pak. Sampean bilang ke ibu, bilang lo disuruh Pak Guru untuk hafalan hadis. Terus pulang Bapak Ibu, dia ngomong ke ibunya masih kecil, Bu, disuruh Pak Guru saya hafalan hadis, ndak perlu hafalan Quran. Loh kenapa? Ndak tahu. Terus si ibunya bilang ke gurunya, ternyata disampaikan ini si putranya jenengan ini, wes jenengan waos nih Quran piyambak nih lho. Jenengan baca Quran, si anak ini suruh dengarkan dari depan sampai belakang. Jenengan khatam sepindah, putranya jenengan langsung hafal. Makanya tidak perlu kelas khusus untuk hafalan Quran. Enten Pak sing ngeten iki, Bang. Makanya hadirin dirahmati Allah, ada orang meremehkan Imam Bukhari. Bukhari kan dudu nabi. Loh, lah sampean siapa gitu kan nggih. Ini Bukhari, Imam Bukhari, beliau salah satu makhluknya Allah yang diberikan keutamaan Pak, disepakati oleh para ulama sebagai pemimpinnya kaum muslimin di bidang hadis. Nah ini Pak, Imam Bukhari sudah punya cukup bekal Pak. Jadi setelah itu beliau mulai belajar hadis, belajar bahasa Arab, karena beliau bukan berasal dari Arab Pak, beliau berasal dari Uzbekistan. Sekarang Bukhara kan di daerah Uzbekistan. Beliau belajar bahasa Arab cukup di usia 17 atau 18 tahun Pak. Beliau merantau untuk cari ilmu. Untuk cari ilmu Pak. Umur semonten niku Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah jadi ulama, hafalan beliau begitu banyak. Imam Bukhari itu beliau kan punya julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Imamnya, amirnya para ulama, pemimpinnya orang-orang beriman dalam bidang hadis. Orang kalau bertitel Amirul Mukminin fil Hadis Pak, itu minimal hafalannya 1 juta hadis plus sanadnya. Kita 1-2 kalau sanate hubungan Pak. Ini 1 juta hadis Bapak Ibu. Piye le ngapal ini? Ini hadirin beliau pulang Bapak Ibu. Ketika pulang ke kampung halamannya hadirin, majelisnya gurunya Az-Zuhli yang bermadhab Hanafi langsung sepi Pak. Sebelum Imam Bukhari datang, majelisnya Az-Zuhli itu majelis yang paling rame Bapak Ibu, paling rame. Datanglah sang bintang Pak. Ini si Imam Bukhari beliau datang kembali ke kampung halamannya. Maka orang-orang berbondong-bondong ke Imam Bukhari, majelis Imam Az-Zuhli sepi Bapak Ibu. Maka muncullah hadirin yang dirahmati Allah, perasaan pertama nih, ini muridku kok saiki, wah hadirin dirahmati merasa tersaingi Bapak Ibu, merasa tersaingi. Sampai kemudian hadirin, dia memberanikan diri datang ke majelisnya Imam Al-Bukhari. Dalam kisah yang lain nanti Imam Bukhari beliau datang ke gurunya. Jadi datang punya majelis Bapak Ibu. Setelah itu beliau begitu datang Pak, langsung disambut orang-orang, ditanya tentang hadis gitu. Beliau belum laren Pak, belum berkunjung ke guru-gurunya. Setelah ngurusi orang-orang itu baru beliau kemudian berkunjung. Ketika beliau berkunjung ke gurunya, ke Az-Zuhli ini Pak, si guru ini di hadapan orang-orang, karena beliau berkunjung ke Az-Zuhli, orang-orang pun datang ke Az-Zuhli Pak. Maka Az-Zuhli ini dia mengatakan kepada orang-orang begini Bapak Ibu, ta'allamu min hadzal ghulamis salih. Kalian semua belajarlah dari si bocah soleh ini. Padahal Imam Bukhari Pak, beliau usianya sudah hampir 40 Bapak Ibu, tetapi karena senioritas Pak Nggih, karena dia juga merasa saya kan gurunya, maka dia dengan mudahnya dalam tanda kutip, walaupun napa Pak? Tidak secara langsung namanya napa Pak? Bahasa Indonesia dulu. Sarkasme. Napa?
Lagi ngenyek tapi buatan secara langsung. Kenapa? Nyindir. Bukannya ini, guru anak murid saya jadi orang yang mulia begini begitu begini, buatan Pak. Tapi dia hanya mengatakan bocah sing soleh iki belajar ning kene. Beliau tidak mengatakan si ulama ini si buatan Pak. Tapi dengan nada merendahkan dia mengatakan belajarlah kalian dari bocah kemarin sore yang soleh ini. Berasal dari situ hadirin dirahmati Allah nih. Jadi ada kedengkian di dalam hatinya Pak. Seiring dengan berjalannya waktu, guru majelisnya Az-Zuhli semakin sepi Bapak Ibu. Karena kesombongan, terus kemudian iri, maka dia pun menebar fitnah Pak. Dia datang kepada gubernur Bukhara, dia mengatakan Bukhari ki, biyen muridku iki. Cuman dia itu terkena faham Mu'tazilah, faham sesat. Dia itu mengatakan Quran makhluk loh. Gitu Pak. Sampai nanti kok dewe. Ketika Imam Bukhari ditanyai Bapak Ibu, waktu itu pas santer-santernya Pak, apakah Al-Quran itu makhluk? Beliau mengatakan tidak, bukan. Cuman ini loh, Quran, terus Zabur, Taurat, Injil, ini semua makhluk. Ini semua ini loh, tangan saya ini loh, ini semua makhluk. Bukan Qurannya, kalau Qurannya kalamullah. Gitu. Cuman hadirin dirahmati Allah, dipotong Pak. Disebarkanlah kepada manusia Bapak Ibu, dan juga dihasutkan kepada gubernur bahwasanya Imam Bukhari punya manhaj yang sesat, punya akidah yang sesat, yaitu akidah Mu'tazilah. Karenanya hadirin, dia diusir oleh gubernur Bukhara. Dari Bukhara berpindah beliau ke Naisabur. Tidak cukup sampai di situ Pak, karena murid-muridnya Az-Zuhli berasal dari Naisabur Bapak Ibu, maka dia sebarkan juga kepada gubernur Naisabur. Dia kan termasuk ulama sepuh, gitu loh. Karena ada kedengkian di dalam hatinya Pak. Akhirnya hadirin dirahmati Allah, disebarkan berita yang bohong juga Pak. Beliau diusir dari Naisabur Bapak Ibu. Ini hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya bagi kita Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun Pak, untuk merendahkan diri. Dan alhamdulillah hadirin, panjenengan pun sepuh-sepuhnya teniki mau untuk mendengarkan dari bocah kemarin sore seperti saya gini Pak. Okay. Kalau tasih lahir ndek wingi Bapak Ibu jenengan pun sepuh kok purun napa niku mendengarkan, Masya Allah. Okay. Satu kerendahan hati ini. Insya Allah hadirin dirahmati Allah, ketika kita merendahkan hati kita kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat kita di hadapannya. Insya Allah. Baik, jadi ini pelajarannya Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari hadis ini yang terakhir. Jadi sekali lagi pentingnya untuk belajar rendah diri, sebagaimana gurunya si Hulam, dia merendahkan hatinya, bukan dirinya, merendahkan hatinya kepada muridnya dengan menyanjungnya, sampai lebih mulia daripada saya sekarang. Baik, itu hadirin dirahmati Allah. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang kalau tidak ada. Betul? Ceritanya tasik kata masih panjang Pak. Tidak ada ibu-ibu? Betul? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.